Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah kita minggu lalu sudah mempelajari tentang macam-macam sholat sunnah yang berjamaah. Oke, waktu untuk hari ini kita akan mempelajari yang tidak berjamaah. Maksudnya sholat sunnah yang tidak berjamaah. Ya, oke. Ini sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah munfarid. Oke, tapi sebelum kita membahas ini, kita ulangin dulu sekilas materi minggu lalu. Oke. Yuk kita lanjut ya. Macam-macam sholat. Nah, ini minggu lalu ini ya, masih yang minggu lalu. Pertama kita mengingat ulang kembali, secara umum sholat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sholat fardu atau sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib merupakan ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat wajib sholat. Sholat sunnah disebut juga dengan sholat tatawwu, adalah sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Baik, macam-macam sholat sunnah berjamaah: salat aidain ya, salat istisqa, dan salat gerhana atau salat gerhana matahari disebut khusuf, dan salat gerhana bulan disebut khusuf. Oke, Bapak berharap kalau ingin mengulangi lagi lebih paham, silakan tinggal disimak lagi saja link video yang pernah Bapak share, atau nanti Bapak share lagi ya. Baik Anda semua, kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, gitu ya, materi hari ini. Sholat sunnah munfarid. Apa saja sih? Satu, sholat rawatib. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat istikharah. Insya Allah pada hari ini akan kita bahas tuntas 3 sholat sunnah munfarid ini. Oke, kita langsung saja ya, kita masuk ke sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Oke, biasanya sholat rawatib digolongkan menjadi 2 macam, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Apa itu qobliyah? Qobliyah adalah sholat rawatib yang dilakukan sebelum sholat wajib. Ingat, qobliyah itu bukan identik, artinya itu sebelum ya, qobla sebelum. Kalau ba'diyah atau ba'dah itu artinya sesudah, atau di sini artinya sholat rawatib yang dilakukan sesudah sholat wajib. Oke, kita masuk ke waktu sholat rawatib dan rokaatnya ya. Oke, kita mulai. Sholat sunnah qobliyah itu waktunya sebelum sholat subuh dan sebelum sholat zuhur. Berapa rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, atau 2 atau 4 sebelum sholat zuhur ya. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Selanjutnya sholat sunnah ba'diyah, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Tahu dari mana? Nah, kita akan bahas hadis yang mendasari 2 rakaat, 4 rakaat sebelum sesudah. Kita lihat ya hadisnya. Oke, hadis yang pertama ini masih tentang sholat rawatib. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yawmin 12 rak'atan tatu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa buniya lahu baitun fil jannah. Rawahu Muslim.
Artinya apa Pak? Ini. Umi Habibah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba Muslim yang melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat setiap hari selain wajib, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, ya ini untuk sholat rawatib ya. Nah, sebelum subuh 2 rakaat, 2 atau 4 sebelum sholat zuhur, terus 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya atau sesudah isya, maka Allah akan memberikan rumah di surga. Gitu artinya. Oke, kita masuk ke hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man thabara ala 12 rak'atan min as-sunnah banallahu lahu baitan fil jannah 4 rak'atin qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla al-fajr. Yang diriwayatkan rawahu Tirmidzi. Artinya Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menetapi 12 rakaat dari salat sunnah, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Kapan saja, yaitu 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat lagi sebelum salat fajar atau salat subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oke, kita masuk ke sholat tahiyatul masjid. Semoga tadi yang sholat rawatib paham ya. Sholat rawatib itu macam di golongannya 2, qobliyah dan ba'diyah. Ya, hadisnya sudah dijelaskan tadi dari Aisyah dan Ummi Habibah. Oke, kita masuk ke sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Kita artinya dulu. Tahiyat itu apa? Memuliakan atau penghormatan. Nah, salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang dilaksanakan apabila masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Jadi kalau sudah duduk, berarti nggak perlu lagi salat tahiyatul masjid. Tapi kalau sebelum duduk, silakan salat tahiyatul masjid berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Tujuannya untuk apa? Menghormati masjid yang akan kita gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya apa Pak? Ini dia. An Abi Qatadah bin Rib'iyyan al-Ansariyah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaknya ia salat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kita masuk ke salat istikharah. Apa itu salat istikharah? Salat istikharah adalah salat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar dibimbing dalam memilih suatu pilihan. Oke ya. Salat istikharah dilaksanakan dengan 2 rakaat seperti salat biasa di luar waktu salat wajib, dan lebih baik dilakukan pada malam hari. Oke. Baik ananda sekalian, ini slide terakhir tentang dalil dari salat istikharah atau hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surah min al-Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghairi al-fariidah thumma liyaqul. Rawahu Bukhari. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami tentang salat istikharah dalam setiap perkara atau urusan yang kami para sahabat hadapi.
sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami para sahabat ini suatu surat dari Al-Quran. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika seorang di antara kalian berniat dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib, kemudian berdoalah. Kapan dilakukannya? Dianjurkan oleh Rasulullah di malam hari sebaiknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kita memiliki banyak pilihan, sebaiknya kita mengadu, biasanya kita mengadu ke manusia, tapi sebaiknya kita mengadu, ini yang diajarkan oleh Rasulullah, kepada Allah dengan salat istikharah. Insyaallah kita akan diberikan pilihan yang terbaik untuk kita. Gitu saja ya dari Bapak. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.